Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para penggemar dan pecinta sinetron Cinta Dua Pilihan dimanapun Anda berada? Masih tetap bersama Mimin ya, yang tentunya kali ini akan memberikan sedikit ulasan tentang sinetron Cinta Dua Pilihan yang tentunya semakin seru serta menegangkan untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana saat ini Sukma pun mulai curiga kepada Aksa dan dirinya pun kini sudah mengeluarkan semua unek-unek yang dirasakannya. Yang dimana saat ini Sukma pun mengatakan kepada Aksa jika dirinya pernah menemukan bau parfum yang memang bukan milik Aksa. Dan saat itu juga Sukma mengatakan kepada Aksa jika dirinya pun pernah menemukan lipstik perempuan di bajunya. Yang dimana saat itu Aksa pun mengatakan jika dirinya pernah menolong seseorang yang saat itu pingsan. Dan saat itu juga Aksa pun langsung membawa orang tersebut ke rumah sakit. Mungkin karena itulah parfum dan juga lipstiknya bisa menempel di bajunya tersebut. Yang dimana saat ini Sukma pun sebenarnya masih tidak percaya dengan pengakuan Aksa karena dirinya masih merasa curiga. Dan Sukma pun mengatakan jika dirinya pun pernah mendapati Aksa saat itu pergi diam-diam tanpa sepengetahuannya. Dan saat itu juga Aksa mengatakan dirinya sambil memegang tangan Sukma dan diletakkan ke dadanya. Dan saat itu juga Aksa pun meyakinkan kepada Sukma jika tidak ada satupun wanita yang bisa seperti Sukma di hatinya. Dan saat itu Aksa pun mengatakan kepada Sukma jika tidak ada satupun wanita lain di hatinya selain Sukma. Dan saat itu juga Sukma pun akhirnya percaya dengan apa yang dikatakan Aksa kepada dirinya. Dan Sukma pun percaya jika Aksa tidak mungkin macam-macam di belakang dirinya. Dan Aksa pun terus meyakinkan kepada Sukma supaya Sukma pun tidak merasa cemburu dan dirinya merasa curiga kepada Aksa tersebut. Yang dimana saat itu Aksa pun meminta maaf kepada Sukma jika selama ini dirinya pernah melakukan kesalahan. Dan saat itu juga akhirnya Aksa pun mengajak Sukma untuk pergi dari tempat tersebut. Dan Sukma pun akhirnya mau memaafkan Aksa dan mendengarkan semua penjelasannya. Dan di sisi lainnya ya guys, yang dimana saat ini Naila pun marah kepada Angga karena Naila mengira jika Angga telah mengetahui perjodohan mereka berdua. Namun saat itu Angga pun mengatakan jika dirinya tidak pernah mengetahui perjodohan dirinya bersama dengan Naila. Apalagi kakeknya pun tersebut tidak pernah menceritakan jika dirinya mengenali orang tua Naila. Dan saat itu Naila pun merasa tidak percaya dan malah menuduh Angga dan mengatakan jangan-jangan Angga pun memang sudah mengetahui semua ini, namun Angga berpura-pura tidak mengetahui perjodohan mereka. Dan berulang kali Angga pun mengatakan jika dirinya benar-benar tidak mengetahui jika ternyata orang yang dijodohkan oleh kakek Yuda tersebut adalah Naila. Bahkan saat itu Naila pun mengatakan kepada Angga dirinya tega membuat Naila merasa kesal berhari-hari hanya karena demi perjodohan yang sengaja disembunyikan oleh Angga. Namun saat itu Angga pun langsung mengalihkan pembicaraan dan mengatakan seharusnya Naila pun merasa bahagia karena orang yang dijodohkan oleh orang tuanya tersebut adalah Angga. Dan Angga pun mengatakan jika dirinya pun merasa bahagia, akhirnya kakeknya tersebut menjodohkan dirinya dengan orang yang tepat, yaitu Naila. Namun saat itu Naila pun masih terlihat begitu sangat kesal kepada Angga dan saat itu pun langsung meninggalkan Angga. Sementara itu dirinya merasa heran sebenarnya apa yang sedang dipikirkan oleh Naila. Sementara itu dirinya mengetahui Angga akan dijodohkan dengan perempuan lain, dirinya malah merasa cemburu. Yang dimana saat ini kakek Yuda pun mengatakan kepada Naila bagaimana tanggapan Naila setelah mengetahui jika jodohnya tersebut adalah Angga. Dan saat itu papa dari Naila pun mengatakan jika mereka berdua akan segera melamar Naila. Namun saat itu Naila pun akhirnya memberikan penjelasan kepada orang tuanya dan juga kakek Yuda jika dirinya mempunyai beberapa syarat dan dirinya pun juga membutuhkan waktu untuk memikirkan semua ini. Dan Naila pun mengatakan jika Angga orang yang sangat baik, pekerja keras dan juga baik hati.
Namun dirinya pun tidak mungkin mengenal orang sesingkat itu sehingga dirinya membutuhkan waktu untuk memikirkan pertunangan mereka. Yang dimana saat ini Angga pun merasa begitu sangat terkejut kenapa Naila bisa mengatakan hal seperti itu. Seharusnya Naila merasa bahagia karena mereka akan segera dijodohkan. Namun saat itu Naila pun sengaja melakukan hal itu karena dirinya ingin menguji seberapa besar cintanya Angga kepada dirinya untuk memperjuangkan cinta mereka. Nah guys, kita geser ke adegan yang lainnya, yang dimana saat ini Vano pun berusaha menghubungi Fris ya, karena dirinya mulai merasa curiga sepertinya Fris kini sudah ada di Indonesia. Namun saat itu Fris pun tidak mau mengangkat telepon dari Vano tersebut karena pastinya Vano akan mengatakan hal yang membuatnya bosan. Sementara itu Vano pun terlihat mengechat kepada Fris dan mengatakan sesuatu yang dimana saat itu Vano pun mengatakan bahwa kini Clara akan mengadakan tes DNA yang akan diwakilkan kepada Pak Brata sehingga kini Clara pun akan mengetahui siapakah ayah yang biologis bagi Bara. Yang dimana saat ini terlihat Fris pun begitu sangat marah dan dirinya pun mengatakan jika Clara memang benar-benar ingin mengadakan perang bersama dengan dirinya, kenapa Clara masih saja tidak henti-hentinya mengusik kehidupannya. Yang dimana saat ini terlihat jika Fris pun begitu sangat kesal dan pastinya dirinya tidak akan pernah tinggal diam setelah mengetahui jika Clara akan mengadakan tes DNA bersama dengan Pak Brata. Yang dimana dirinya harus mencari cara supaya Clara pun tidak melakukan hal itu lagi dan terus menuntut kepada Fris harus mengakui Bara adalah anak kandungnya. Yang dimana saat ini dirinya pun merasa begitu sangat pusing ya guys, karena dirinya tidak mau jika sampai Clara terus terlibat di kehidupannya. Sementara itu Fris pun langsung menghubungi Ujang dan mengatakan Ujang pun harus segera bertindak dan menghentikan semua itu. Sementara itu Ujang yang tidak mengetahui hal apapun, dirinya pun mengatakan kepada Fris hal apa yang harus dibantu oleh Ujang supaya dirinya pun bisa membantu menggagalkan tes DNA tersebut. Yang dimana saat itu Fris pun mengatakan pastinya Bu Yola pun tidak akan pernah tinggal diam setelah dirinya mengetahui Clara akan melakukan tes DNA tersebut. Namun saat ini Ujang pun mengatakan jika dirinya siap membantu menggagalkan itu semua. Yang dimana saat itu Fris pun akhirnya menyuruh Ujang untuk memalsukan semua tes DNA jika tes DNA itu pun terjadi. Namun di sisi lainnya saat ini terlihat jika Aksa pun begitu sangat resah setelah dirinya mengetahui jika partner kerja dari Sukma tersebut adalah Mita. Dan dirinya pun sudah berkali-kali mengatakan kepada Sukma jika dirinya tidak setuju jika sampai Sukma pun bekerja sama bersama dengan Mita. Namun saat itu Sukma pun ingin mempunyai penjelasan yang akurat kenapa Aksa melarang dirinya untuk bekerja sama dengan Mita. Padahal kinerja Mita pun begitu sangat baik dan bisnisnya pun pasti akan lancar. Yang dimana saat ini Aksa pun harus mencari cara kalau dirinya tidak bisa membuat Sukma meninggalkan Mita, setidaknya dirinya harus menyuruh Mita yang harus menjauhi Sukma. Yang dimana saat itu terlihat jika Aksa pun keluar dari kamar karena dirinya ingin segera menghubungi Mita. Namun sementara itu Sukma merasa curiga kenapa Aksa harus keluar kamar menelpon seseorang. Dan saat itu juga Aksa pun mengabarkan kepada Mita jika mereka berdua harus berbicara berdua saja karena ini adalah hal yang sangat penting. Dan di saat itu pun terlihat jika Mita pun akhirnya menyetujui pertemuan mereka tersebut. Yang dimana saat itu Aksa pun meminta kepada Mita untuk bertemu dengannya di tempat yang sudah ditentukan karena dirinya tidak mau ada satu orang pun yang melihat keberadaan mereka berdua nantinya. Yang dimana saat itu Sukma pun merasa heran kenapa sikap Aksa semakin hari semakin berubah dan membuat Sukma pun merasa curiga. Sebenarnya siapakah orang yang saat ini sedang dihubungi oleh Aksa? Sepertinya begitu sangat penting dan sepertinya juga terlihat jika Aksa pun bernada seperti orang yang sangat marah. Sebenarnya Aksa ingin bertemu dengan siapa? Yang dimana saat itu Sukma pun mengatakan dalam hatinya jika ini harus segera diselidiki dan dirinya akan mencari tahu sendiri sebenarnya Aksa akan bertemu dengan siapa.
Yang dimana saat itu akhirnya Sukma pun langsung kembali ke kamarnya lagi ya guys, karena dirinya harus berpura-pura tidak mengetahui apa yang telah didengarnya tadi, karena dirinya tahu sepertinya Aksa telah menyembunyikan sesuatu yang memang sengaja dirahasiakan darinya. Nah guys, bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Apakah yang akan terjadi kepada Sukma dan juga Aksa? Akankah Sukma mengetahui jika ternyata Aksa ada hubungan bersama dengan Mita? Untuk kalian yang semakin penasaran, jangan lupa saksikan terus ya sinetron ini setiap hari hanya di SCTV. Dan Mimin sarankan juga untuk kalian, jangan lupa pantengin terus di channel Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.